Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ihsan dengan NPM 23758018. Di sini saya akan mengerjakan tugas kuis dari mata kuliah kecerdasan buatan pada AI. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan kuisnya, kita akan membaca dulu tugas dari kuis tersebut. Di sini setelah kita mempelajari teori mengenai summary Gaussian, kemudian ekstraksi teks dan juga teknik dasar dari prompt engineering, kini saatnya kita ini mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Nah, tugas ini bersifat open-ended, di mana kita ini memiliki kebebasan untuk menentukan topik, namun harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Fokus utama penilaian ini bukan pada jawaban AI yang benar, melainkan pada kualitas alur kerja dan juga kemampuan dalam melakukan iterasi prompt. Nah, untuk topiknya itu kita disuruh memilih salah satu skenario yang telah diajukan secara tingkat kesulitannya. Yang pertama yaitu ada study buddy atau rekan belajar. Skenario ini menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, lalu mengekstrak data penting seperti tabel terstruktur atau membuat simulasi kuis untuk persiapan ujian. Kemudian ada juga writing assistant atau asisten penulisan. Nah, di sini menggunakan fitur speech to edge untuk mendikte ide, kemudian meminta AI untuk memperbaiki tata bahasa menggunakan tone tulisan atau menggunakan validasi fakta atau fact checking. Lalu yang ketiga itu ada research dan planning atau perencanaan dan riset. Di sini meminta AI untuk menyusun rencana perjalanan atau juga rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks, serta menyajikannya dalam format data yang rapi. Baiklah, dari deskripsi tugas tersebut, sepertinya saya akan memilih untuk skenario yang ketiga, yaitu tentang riset dan planning, di mana nantinya saya akan menyusun rencana perjalanan. Kebetulan jika nanti sudah liburan, saya ingin sekali melakukan perjalanan di Pulau Jawa. Tapi saya juga masih bingung ingin melakukan perjalanan di mana dengan waktu yang cukup singkat dan juga dengan persiapan budget yang cukup minim. Untuk itu, maka mari kita mulai menggunakan AI sebagai rekan kita untuk berdiskusi mengenai hal tersebut. Di sini saya menggunakan Gemini AI untuk melakukannya. Di sini kita akan memasukkan beberapa prompt seperti saya ingin melakukan perjalanan untuk refreshing pada saat liburan kuliah nanti. Saya ingin pergi ke Pulau Jawa. Namun saya ingin kepikiran untuk pergi ke kota mana. Saya hanya memiliki waktu sebanyak 7 hari sudah untuk dan kira-kira di mana yang cocok
untuk saya ini dalam perjalanan tersebut yang ditentukan juga berikan saya beberapa dan mempunyai rekomendasi yang kamu berikan sesuai dengan keinginan saya. Baiklah, di sini AI sudah menjawab. Tentu saja Pulau Jawa banyak sekali destinasi menarik yang cocok untuk melepas penat setelah satu semester berkutat dengan tugas kuliah. Nah, dengan durasi 7 hari, eh, Anda mempunyai waktu yang cukup ideal untuk mengeksplorasi satu atau dua wilayah secara mendalam. Ada rekomendasi yang saya berikan nanti benar-benar sesuai ekspektasi dan kenyamanan Anda. Bolehkah saya mengetahui beberapa hal berikut? Suasana apa yang paling Anda cari untuk refreshing? Apakah suasana alam yang tenang seperti pegunungan atau pantai, suasana kota yang kental dengan budaya, sejarah dan kuliner? Lalu lagi pertanyaan, di mana titik keberangkatan Anda? Apa moda transportasi yang ingin Anda gunakan selama di sana? Lalu bagaimana dengan preferensi aktivitas Anda? Lalu berapa kisaran anggaran? Nah, di sini saya belum menyebutkan anggaran saya, tetapi AI sudah menanyakan berapa kisaran budget. Berarti AI ini sudah mengetahui bahwa untuk melakukan perjalanan dibutuhkan budget yang sesuai. Baiklah, di sini saya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh AI. Untuk pertanyaan yang pertama, suasana apa yang paling Anda cari untuk refleksi? Saya ingin suasana kota yang mengandung budaya, sejarah, dan juga wisata kuliner. Namun saya juga ingin menikmati suasana pantai. Lalu untuk jawaban pertanyaan nomor 2, di mana titik keberangkatan Anda? Titik keberangkatan saya adalah kota Bandar Lampung. Lalu apa modal untuk pertanyaan nomor 3, apa modal transportasi yang Anda gunakan di sana? Di sini aku memang menjawab penggunaan pribadi. Oke, untuk jawaban nomor 3 saya untuk keberangkatan dan transportasi karena saya ingin menggunakan transportasi pribadi, yaitu berkendara dengan motor pribadi. Lalu bagaimana referensi aktivitas Anda? Apakah Anda tipe yang aktif, menjadi penuh snorkeling dan jauh atau tipe yang santai? Nongkrong, saya ingin
kita memiliki yang Oke, lalu untuk yang kelima, berapa kisaran budget yang Anda siapkan? Kisaran budget yang saya siapkan adalah 3 sampai 4 juta. Sudah termasuk untuk biaya transportasi. Melihat preferensi Anda yang ingin menikmati budaya, sejarah kuliner sekaligus pantai dengan mengendarai motor dari Bandar Lampung, Yogyakarta adalah destinasi yang paling ideal. Dengan 7 hari perjalanan motor dari Bandar Lampung, dengan waktu 7 hari, perjalanan motor dari Bandar Lampung ke Jogja memberikan keseimbangan antara petualangan dan waktu santai di tujuan. Yogyakarta menawarkan paket lengkap seperti sejarah keraton, kuliner yang beragam, serta deretan di pantai di Gunung Kidul yang cocok untuk suasana pantai. Berikut adalah draftnya. Kita tidak perlu membaca sampai bawah karena saya kurang setuju dengan destinasi yang ditawarkan oleh AI, karena untuk Yogyakarta sendiri saya sudah pernah melakukan perjalanan di sana tahun lalu. Saya sudah pernah melakukan perjalanan ke Jakarta sebelumnya. Saya ingin menikmati suasana kota lainnya karena saya suka mengeksplor tempat baru. Jika Anda masih belum paham, berikan saya beberapa pertanyaan. Anda tahu apa yang benar-benar saya inginkan. Karena Anda sudah pernah ke Jogja dan ingin mengeksplorasi tempat baru yang tepat mencakup unsur budaya kuliner di Pulau Jawa, namun berkendara dengan motor dari tujuan memerlukan pertimbangan jarak agar waktu 7 hari tidak habis hanya untuk menata aspal. Untuk memastikan rekomendasi kedua benar-benar tepat sasaran, saya butuh sedikit data tambahan. Antara dua tipe kota ini, mana yang menarik bagi Anda? Kota tua dan pesisir, kota yang memiliki banyak bangunan kolonial Belanda, pelabuhan bersejarah, kuliner laut yang kuat, seperti Semarang atau Cirebon. Lalu ada kota pegunungan dan apa? Asri, kuliner, kreatif, namun pantainya memerlukan perjalanan tambahan ke arah selatan. Jakarta berada di tengah Pulau Jawa. Apakah Anda bersedia berkendara lebih jauh lagi ke arah Jawa Timur? Memiliki area yang lebih dekat dari Muara, agar waktu di kotanya lebih lama. Dia pantai yang diinginkan, pantai utara atau Pantura, cenderung tenang, airnya tidak terlalu biru, namun kental dengan aktivitas nelayan dan sejarah pelabuhan ataupun ke selatan. Ombak yang besar
besar, air lebih jernih, pemandangan tebing karang, namun medannya lebih menantang untuk motor. Dengan dingin tubuh, lalu tingkat keramaian. Yogyakarta sangat padat terus dari libur. Anda ingin mencari kota yang tetap hidup dan ramai, banyak orang, tapi modern dan keramaian, lebih tenang, tidak terlalu padat, turis seperti. Oke, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari dunia AI. Untuk yang pertama, referensi kota. Hmm, saya memilih itu kota Bandung dan aku mengumpulkan perjalanan tambahan untuk ke pantai. Untuk nomor dua, Yogyakarta berada di tengah pulau, apakah Anda bersedia berkendara lebih jauh lagi dari sini? Kalau Anda memilih, oke, saya ingin memilih area yang lebih besar agar tidak banyak waktu yang terbuang di perjalanan. Tiga, pantai Jawa mereka berbeda. Tipe pantai yang diinginkan. Pantai selatan. Dua, ombak besar dan pemandangan indah. Untuk menjawab pertanyaan keempat, tingkat keramaian. Saya ingin ke tempat yang lebih tenang, namun tetap sering dikunjungi oleh banyak orang. Lalu yang kelima, minum khusus kuliner. Saya ingin mencoba terus kuliner yang tradisional. Oke, kita kirim. Berdasarkan jadwal Anda, rekomendasi yang tepat untuk perjalanan pribadi Anda adalah wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung dan sekitarnya, termasuk Garut dan atau Pangandaran. Meskipun Anda menyebut identik dengan Malang, Malang letaknya sangat jauh dari Bandar Lampung, memakan waktu 3 sampai 4 hari hanya untuk perjalanan motor. Oleh karena itu, Bandung dan Garut adalah alternatif yang memenuhi semua kriteria Anda. Udaranya sejuk, memiliki sejarah kolonial yang kuat, kuliner tradisional yang melimpah, dan akses pantai selatan yang dinamis, yang dramatis.
Berikut adalah daftar perjalanannya. Destinasi utama Bandung, Jawa Barat. Kenapa wilayah ini? Budaya dan sejarahnya, pegunungan, suasananya asli, pantai, kuliner juara, urusan jajanan pasar, dan olahan aci. Rencana perjalanan, hari Sabtu Bandar Lampung menuju Jakarta, menuju Bogor dan Bandung. Menyeberang ke Merak, lanjut berkendara santai menuju arah Bandung. Kedua, eksplorasi sejarah budaya di Bandung. Mengunjungi Jalan Braga dan Gedung Sate untuk sejarah. Lalu wisata kulinernya ada di pasar tradisional atau tempat legendaris. Lalu untuk wisata pemandangannya ada Lembang atau Ciwidey. Pilih Ciwidey untuk suasana lebih tenang, kunjungi kawah putih atau perkebunan teh yang luas untuk refreshing. Lalu perjalanan menuju pantai selatan via jalur Garut. Hari keempat kita akan berkendara motor dari Bandung ke Garut Selatan. Di jalur ini sangat disukai pemotor hanya karena pemandangannya indah dan elok. Lalu hari kelima menikmati pantai selatan Santolo, menikmati ombak yang besar, yang laut segar, suasana lebih tenang dibandingkan dengan di Jakarta, memiliki fasilitas yang lain. Untuk estimasi wilayah, bahan bakar memerlukan 600.000 dan penyeberang. Lalu untuk penginapan malam itu sekitar 1.500.000. Kita asumsikan 200.000 per malam. Makanan kuliner 3 kali sehari, tiket masuk dan tiket parkir 3,6 juta. Ciwidey untuk selatan dan Lembang, mana yang lebih Ciwidey lebih tenang asli, bermalam damai dan banyak yang menyebabkan estetik. Untuk pantai di Garut, apakah menggunakan berbagai kelok menggunakan hutan dan gunung sangat bagus. Yang satu adalah lebih kita area indah. Dan untuk nomor 2 saya tidak keberatan. Baiklah, karena kita memilih area Lembang untuk menuju pantai selatan, perjalanan ini akan menjadi perpaduan yang sangat pas antara pengalaman dan ketenangan pantai, karena seperti biasa logika sistematis, saya telah menyusun rute ini agar waktu 7 hari benar-benar optimal. Yang pertama, penyeberangan wilayah Jakarta. Baiklah, untuk rutenya itu dari Bandar Lampung, Merak, Tangerang, Bogor. Aktivitasnya berangkat dari subuh agar ke Tangerang jalur kedua. Kuliner cobalah udah pelang atau tahu goreng Bogor di malam hari. Kemudian rutenya Bogor, hari kedua Bogor, Puncak, Cianjur, Padalarang, dan Lembang. Aktivitas menikmati jalur berkelok untuk hari dan malam hari. Check in sampai di Bandung. Lalu untuk malamnya nongkrong di Pansloop untuk melihat titik naik Bandung sambil makan nasi gimbal. Hari ketiganya mengeksplorasi Lembang, pegunungan dan sejarah. Pagi observatorium Bosca, wilayah Sains, lalu ke Tangkuban Perahu. Kemudian untuk siangnya floating market dan house. Hari keempat menuju selatan, rutenya Lembang, Bandung Kota, Pagelangan, Buaya, Garut.
Nah, ini adalah bagian terbaik untuk motor. Jalur yang menuju pantai selatan sangat mulus, sepi, lewati pegunungan teh, serta hutan yang sangat indah. Nah, oke, lewati pantai, ke estimasi biaya, BBM dan kapal 750, homestay, oke, kita kembang. Di sini untuk biaya dia masih sangat bias karena dia hanya eh, mengeluarkan estimasi menurut pendapatnya. Di sini saya akan mencoba untuk benar-benar mencari terlebih dahulu untuk biaya yang sebenarnya. Ini untuk biaya kapal yang pergi sebesar cari terlebih dahulu biaya kapal bakal murah pribadi tiket kapal motor. Harga tiket kapal golongan 2 adalah 62.000 untuk layanan reguler untuk eksekutif. Harga ini mencakup kendaraan dan pengendaranya. Tiket disarankan melalui aplikasi website ini. Nah, di sini karena budget kita yang sedikit, saya lebih memilih untuk berkendara di golongan 2 dengan layanan reguler saja, yaitu 62.100. Baiklah, ini itu biaya kapal pulang pergi ke kelas reguler sebesar 62.000, 62.000 karena kita untuk pulang pergi maka kita kalikan dua jadi 124.000, kita mulaikan menjadi 125.000. Oke, lalu untuk penginapan eh, akan mencoba cari untuk estimasi biaya untuk penginapan di Lembang. Oke, tiket penginapan Lembang, Bandung. Lihat, orang menarik.
ketidakpeluang bagus kita cari yang sedikit nyaman seperti Red Doors ataupun tempat-tempat lainnya. Nah, ini mungkin Red Doors kisarannya di harga 116.000 per malam, atau kita buatkan saja menjadi 120.000 per malam. Dan untuk penginapan Red Doors di Lembang sebesar 120.000. Lalu untuk yang ketiga, untuk biaya makan di sini tidak apa, kita simulasikan untuk sekali makan untuk kuliner wisata adalah 50.000 untuk sekali makan itu cukup. Sudah benar 150.000 sehari. Sehari. Lalu untuk wisata, di sini kita lihat terlebih dahulu. Untuk wisata, pertama kita akan menuju pegunungan segala dapat untuk tempat hiburan, oke, jalan main seperti Lembang, Lembang sehari, check-in santai, observatorium pagi ke observatorium Bosca. Cari terlebih dahulu untuk tiket ke observatorium Bosca. Tiket. Nah, di sini biaya kunjungannya adalah 50.000 per orang. Untuk biaya itu observatorium Bosca itu Rp50.000. Lalu kemudian akan ke Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu 20.000 sampai 30.000. Kita ambil saja yang paling mahal. Tangkuban Perahu 20.000. Nah, kemudian berikutnya siang ke suatu market atau farmhouse. Nah, kita akan ke farmhouse saja. Farmhouse Lembang. Farmhouse Lembang adalah 35.000 orang. Oke. Untuk farmhouse itu 35.000 per orang. Kemudian hotel untuk hari keempat Lembang pantai selatan Pantai Buaya mulus sepi dibandingkan Pantai Buaya atau Pantai Santolo. Saya bingung mau kemana, jadi kita lihat dulu ini antara pantai Pantai Buaya atau Pantai Santolo mana yang bagus. Pantai Santolo.
Ini pantai Sentolo cukup menarik. Kita lihat lagi pantai satunya. Nusa Buaya. Hmm, Pantai Ranca Buaya lebih menarik daripada Pantai Sentolo. Berarti kita akan memilih Pantai Ranca Buaya. Kita lihat tiketnya. Tiket pantai Ranca biasanya 15.000 per orang. Ini lebih tinggi. Oke, nah, kita anggap untuk pantainya pantai Ranca Buaya 15.000, 20.000 orang. Lalu ke Candi Cangkuang. Terakhir adalah Candi Cangkuang. Lihat tiket Candi Cangkuang. Hanya 5.000. Oke, 5.000. Dan untuk setiap wisata anggap uang parkir adalah 5.000. Buatkan saya estimasi budget dengan data tersebut. Oke, tentu kita ulang estimasi anggarannya yang menggunakan spesifik. Berikan rincian pengeluaran uang berdasarkan budget maksimal 4 juta dapat selisih yang cukup besar. Total estimasinya 2 juta. Oke, ini cukup pas. 2 jutanya, nah untuk sisanya itu untuk dana darurat. Oke, buatkan dalam bentuk tabel. Tabel adalah lebih mudah dimengerti. Itu tabel internal selama 7 hari. Untuk komponennya potensi dikenal. Oke, jadi untuk bensinnya sekitar 420.000, penginapan per malamnya juga ada 20.000, untuk makan dan minum juta. Oke, totalnya adalah oke, tabel analisis terhadap budget maksimal. Tabel cadangannya sekitar 1.400. Oke. Nah, di sini untuk masalah budget yang bias tadi sudah teratasi. Sekarang saya ingin schedule. Buatkan saya schedule untuk harian setiap harinya setiap harinya buat
dari keberangkatan sampai pulang agar setiap hal yang sudah ditentukan berjalan dengan maksimal. Tentu saja ini adalah jadwal by heart. Oke, hari pertama menyeberang melewati kemacetan lebih awal. Nah, di sini sudah dibuat. Kita berangkat dari Lampung itu jam 4 sampai Bakahuni sekitar 1 jam setengah yaitu jam 5.30. Waktu tempuhnya cukup pas subuh agar udara lebih segar dan nyala sepi. Untuk penyeberangan kapal waktu tunggu setengah jam, 30 2 jam setengah itu cukup pas. Biasanya istirahat juga sejenak di kapal. Oke. Lalu dari jam 9 sampai jam 12 dari Merak ke Pangandaran Utara itu sekitar 3 jam. 3 jam dengan santai dari Merak ke Jakarta cukup pas, tidak ada yang bias sampai di sini. Kemudian dari jam 12 sampai jam 1 istirahat dan mencari makan. Oke, dari jam 1 Tangerang ke Bogor sudah 3 jam. Oh, cukup pas. Lalu jam 14 subuh mencari penginapan di Bogor atau check-in di Bogor untuk lewat puncak di pagi hari. Oke, hari kedua mulai dari jam 7 melewati kebun teh puncak menuju Padalarang. Kemudian dari jam 12 sampai jam 3 makan siang di Padalarang. Setelah itu dari Padalarang ke Lembang. Check-in di Red Doors Lembang. Makan motor istirahat. Makan ketan bakar terus oke. Malam. Lalu untuk hari ketiga langsung ke Pembuang Kaska, kemudian ke Tangkuban Perahu, makan siang di sana jam 15 menuju ke Sampos. Oke, santai untuk persiapan pulang. Melewati kota Bandung, sebelum macet, eksplorasi di Sunrise Point. Hari Tujuh perjalanan pulang dari Bandung ke Lampung. Belum ada Lampung juga. Untuk ini sudah cocok. Dia juga memberikan tambahan aplikasi cek kiraan hujan deras sebaiknya berteduh karena rambut tebal. Karena perjalanan solo motor jangan pakai di mata sudah lelah. Istirahat 15 menit dari setiap 2 jam perjalanan. Oke, bahan bakar di jalur hari keempat. Pastikan kalian sudah penuh. Oke, semoga jadwal membantu. Ada bagian yang di sini. Oke, di sini saya merasa sudah cukup. Ya, terima kasih atas semua sarannya. Di sini saya merasa sudah cukup. Sama-sama, semoga membantu musuh-musuh yang halal. Di pasca semester ini, Jawa Barat mempunyai daya tarik sendiri, terutama bagi penumpang dan kombinasi jalan elok, udara sejuk, pegunungan, matang, mulai dari kondisi motor hingga manajemen budget yang sudah dihitung. Saya yakin liburan dari Anda akan sangat menyenangkan.
Hati-hati perjalanan, setiap hari kuliner yang ditemui, dan semoga perjalanan tetap lancar tanpa kendala. Oke, mungkin sekian untuk penerapan AI pada kuis ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.